Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua orang, semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, dengan peristiwa penampakan Tuhan, orang bilang pewahyuan diri Tuhan, yaitu Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata dan bahkan tinggal bersama kita, mengalami perjuangan, kesulitan dan juga tantangan seperti kita. Tetapi dialah yang kemudian membawa kita kepada keselamatan. Hari ini kita merayakan istimewa Ekaristi, menempati tempat yang baru. Lebih bagus lah. Lebih bagus, tidak usah perlu kipas angin, tidak perlu AC, sudah sejuk. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau cuci kaki, sini ada sungainya, tenang saja. Itulah. Dan luar biasa hari ini, petugasnya semangat semua, kur hanya 1, 2, 3, 10 orang, nyanyinya luar biasa. Ya. Misdinarnya 1, 2, 3, 4, 5, semangat semua, luar biasa. Kur itu pernah juara tingkat kabupaten. Soal juara berapa saya nggak tahu. Lektornya juga semangat. Solisnya Indonesia Idol. Iya, kamu tidak pernah lihat di televisi. Ya, kan luar biasa. Romonya juga pernah juara, ya lelek ini tahu juara tak kandali. Juara lomba mangan kerupuk. Tingkat RT.
Aku beri basa mangan-mangan ngono ki aku menang. Dan luar biasa lagi bahwa hari ini saya sampaikan di depan ada 10 baptisan anak-anak. Kalau setiap bulan ada baptisan 10 anak, dalam 20 tahun gereja kita semakin penuh. Karena apa? Anak-anak tambah, yang tua-tua itu sehat semua, jadi enggak berkurang tapi tambah terus. Nah, itulah. Jadi memang nanti itu dikatakan bahwa memang anak-anak yang dilahirkan untuk dunia dilahirkan pula untuk memajukan gereja. Maka syukur yang luar biasa bagi kita semua bahwa hari ini serba baru. Dan baru juga mulai minggu ini, minggu sore jam 5 ada Ekaristi di sini juga. Setiap hari itu melanjutkan yang sudah berjalan. Jam 6 ada misa pagi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian silahkan hadir. Jangan pagi itu streaming di rumah sambil masak, sambil ngopi, sambil ngerokok. Itu enggak misa. Dan bagi kita semua harapan 2 atau 3 tahun syukur enggak sampai pembangunan gereja akan terwujud. Mohon doanya dari umat semua. Doa. Ditambah yopo, pokoknya doa. Supaya segera jadi rumah Tuhan bagi kita semua. Dan itu semua menjadi persembahan yang istimewa, persembahan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh 3 raja kepada Sang Timur. Dikatakan bahwa mereka dibimbing atau dituntun oleh Sang Bintang. Inilah yang menjadi bintang-bintang bagi kita semua, supaya kita juga menjadi suatu saksi atas kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kata bintang itu istimewa. Anak yang paling pintar di kelas itu namanya bintang kelas. Apalagi? Lagu anak-anak, bintang kecil. Sakit gigi, bintang 7. Kalau haus, minum bir bintang. Loh ya tak bintang itu. Bintang itu selalu istimewa. Oleh karena itu, kita semua sebetulnya menjadi bintang-bintang yang hadir, yang muncul, yang menjadi tanda, yang membawa perjalanan bagi siapapun menuju Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Oleh karena itu pula, Ibu Bapak Saudara sekalian, marilah kita juga melihat seperti apa yang dikatakan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka dikatakan dari mana atau di mana munculnya Sang Mesias, dikatakan di Bethlehem. Engkau tidak selamanya menjadi yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda. Ibu Bapak Saudara sekalian, biarpun kita semua dalam jumlah yang kecil, tetapi diharapkan memang membawa cahaya itu, menjadi tanda di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan, membawa terang Kristus menuju kepada kesejatian hidup. Oleh karena itu pula dikatakan dalam kesungguhan dan kesanggupan serta janji orang tua membaptiskan anak-anak. Sanggupkah engkau mendidik dan membesarkan anak-anak ini dalam iman Katolik? Ya, sanggup. Sanggupkah Anda memberi teladan? Itu tidak hanya orang tua, tapi juga para saksi baptis.
Dan dijawab sanggup. Dan nanti kita semua bersama memperbarui janji baptis. Bapak saudara sekalian, supaya tidak formal saja liturgi, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita pula mendidik mengarahkan anak-anak menuju kepada Yesus Kristus. Marilah kita mohon supaya kita semua beserta generasi penerus kita semua senantiasa dikuatkan dalam percaya dan diteguhkan dalam mengikuti Yesus Kristus. Kini saatnya anak-anak akan menerima baptisan. Silahkan berdiri.